Malam itu, deburan ombak pantai Parangtritis terdengar seperti nyanyian rindu dari lautan. Langit gelap pekat, hanya diterangi pendar redup bulan sabit. Sukarno berdiri di atas batu karang besar yang mencuat ke arah samudera, tubuhnya diselimuti kain batik coklat sederhana, kontras dengan oranya yang megah sebagai pemimpin bangsa. Namun, di balik sorot matanya yang tajam, ada kekalutan yang tidak dapat disembunyikan. Indonesia baru saja merdeka, tetapi ancaman dari luar dan dalam terus mengintai. Ia merasa rakyat menggantungkan seluruh harapan kepadanya, sementara hatinya dipenuhi keraguan. Apakah cukup hanya dengan perjuangan fisik dan politik? Gumam Sukarno, suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak. Dalam kegelisahan itu, ia teringat pesan ayahnya saat kecil, bahwa Nusantara tidak hanya dijaga oleh manusia, tetapi juga oleh kekuatan spiritual yang telah ada sejak zaman leluhur. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari jawaban di tempat ini, tempat yang dipercaya sebagai pintu menuju dunia gaib, tempat Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, bersemayam. Sukarno duduk bersila di atas pasir hitam. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang dipelajarinya sejak kecil. Wahai leluhur, wahai penjaga Nusantara, dengarlah panggilanku. Tunjukkan jalanku, bisiknya. Suara mantra itu bercampur dengan desir angin yang tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Rasanya seperti ada kekuatan yang perlahan-lahan mendekat. Hawa di sekelilingnya menjadi sunyi, seakan dunia berhenti sejenak. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah laut, membuat kain yang membungkus tubuh Sukarno berkibar liar. Dari kejauhan, sebuah cahaya hijau keemasan muncul di atas ombak. Cahaya itu semakin mendekat, membentuk sosok seorang perempuan yang berdiri tegak di atas permukaan air. Rambut hitam panjangnya terurai, gaunnya berwarna hijau zamrud berkilauan seperti sisik ikan yang terkena sinar matahari. Wajahnya anggun, tetapi sorot matanya penuh kekuatan yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Engkau memanggilku, Bung Karno, suara lembut namun tegas itu menggema, seperti datang dari segala arah sekaligus. Sukarno membuka matanya perlahan, matanya terpaku pada sosok itu. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Nyi Roro Kidul, legenda yang selama ini ia hormati, kini benar-benar hadir. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat yang luar biasa. Wahai Sang Ratu, katanya sambil menundukkan kepala. Aku datang dengan niat tulus, memohon petunjukmu demi keselamatan bangsa ini. Nyi Roro Kidul mendekat, langkahnya seperti menari di atas air. Ketika ia berdiri di hadapan Sukarno, angin berhenti berhembus. Engkau mencari bantuan dari dunia gaib untuk bangsa ini, katanya, matanya menatap tajam ke dalam jiwa Sukarno. Namun, apakah kau siap membayar harganya? Karena bantuan ini bukan untuk pribadi, melainkan untuk rakyat yang kau pimpin. Sukarno terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Sang Ratu, tanggung jawab besar yang akan mengiringi bantuan ini. Aku siap, wahai Sang Ratu, jawab Sukarno dengan suara mantap. Jika ini untuk rakyatku, aku akan memberikan segalanya. Wajah Nyi Roro Kidul sedikit melunak, tetapi senyumnya penuh makna. Kau adalah pemimpin yang besar, Bung Karno, katanya. Namun, ingatlah, kekuatan ini harus digunakan untuk menjaga keseimbangan. Jangan pernah melupakan rakyat, jangan pernah menghancurkan alam, karena jika itu terjadi, aku sendiri yang akan datang mengambil semuanya darimu. Kata-kata itu terdengar seperti janji sekaligus ancaman. Saat itu juga, cahaya hijau yang menyelimuti Nyi Roro Kidul memancar lebih terang. Ombak yang sebelumnya tenang kini bergulung besar, menghantam batu karang dengan suara menggelegar. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba pasir di bawah Sukarno terasa bergetar. Kembalilah, Bung Karno, katanya. Aku akan memberimu petunjuk, tetapi kau harus membuktikan bahwa kau layak menerimanya. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Sukarno yang terduduk dalam hening. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sukarno kembali menatap lautan yang bergemuruh. Keheningan yang tercipta setelah kepergian Nyi Roro Kidul terasa menghantam batinnya. Meski tubuhnya masih basah oleh keringat dingin, ia tahu bahwa pertemuan tadi bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang membuatnya merasa kecil di hadapan alam semesta. Kata-kata Sang Ratu menggema di benaknya, kau harus membuktikan bahwa kau layak menerima kekuatan ini. Namun,
Bagaimana caranya? Bagaimana seorang manusia biasa dapat memenuhi syarat dari seorang penjaga gaib sebesar Nyi Roro Kidul? Malam itu, Soekarno memutuskan untuk tidak segera kembali ke penginapan. Ia memilih bertahan di pantai, duduk bersila di atas pasir yang dingin, menatap laut yang tak pernah tidur. Pikirannya melayang pada perjuangan rakyat Indonesia yang penuh pengorbanan. Ia teringat ibu-ibu yang menjual harta terakhirnya untuk membantu para pejuang, anak-anak yang kelaparan, dan darah para pahlawan yang membasahi bumi pertiwi. Jika kekuatan gaib ini dapat membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya, ia rela menyerahkan apapun, bahkan dirinya sendiri. Saat pikirannya tenggelam dalam doa, tiba-tiba ia merasakan kehadiran lain. Angin yang tadinya dingin berubah hangat, dan suara lembut terdengar dari arah belakangnya. "Bung Karno, apakah kau siap untuk melangkah lebih jauh?" Soekarno menoleh perlahan. Di sana, berdiri kembali sosok Nyi Roro Kidul, kali ini lebih dekat, dan auranya terasa lebih kuat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Senyumannya kali ini tidak lagi kaku, melainkan penuh dengan pengharapan. "Aku siap, wahai Sang Ratu," jawab Soekarno dengan tegas. Namun, Sang Ratu tidak langsung menjawab. Ia mengulurkan tangannya, mengundang Soekarno untuk berdiri. "Ikutlah denganku. Ada dunia lain yang perlu kau lihat, dunia yang selama ini menjadi penjaga Nusantara." Tanpa ragu, Soekarno meraih tangan itu. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, dan di sekelilingnya hanya ada angin yang berputar kencang. Ketika Soekarno membuka matanya, ia berdiri di sebuah istana megah yang dikelilingi lautan hijau kebiruan. Langit di atasnya berwarna keemasan, dan di sekitarnya terdapat pilar-pilar tinggi yang terbuat dari kristal laut. Nyi Roro Kidul berdiri di sampingnya, menunjukkan pemandangan menakjubkan itu. "Inilah Istana Laut Selatan, tempat para penjaga gaib Nusantara berkumpul. Di sini, keseimbangan dunia manusia dan alam selalu dijaga," ujarnya. Soekarno memandangi keindahan istana itu dengan rasa takjub, tetapi hatinya penuh pertanyaan. "Mengapa aku diizinkan melihat ini?" tanyanya. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. "Karena kau adalah pemimpin yang memiliki tugas untuk menjaga bangsa ini. Namun, kau harus memahami bahwa kekuatan tidak pernah datang tanpa ujian." Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke sebuah pintu besar yang dihiasi ukiran naga dan burung Garuda. "Masuklah," kata Nyi Roro Kidul sambil menunjuk pintu itu. "Di balik pintu ini, kau akan menghadapi ujian pertamamu. Hanya mereka yang benar-benar tulus demi rakyat yang dapat melewatinya." Soekarno menatap pintu itu dengan rasa cemas, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Aku tidak akan mengecewakanmu, wahai Sang Ratu," katanya, sebelum melangkah masuk dengan penuh keberanian. Begitu ia melewati pintu, dunia di sekitarnya berubah drastis. Ia kini berada di tengah medan perang yang kacau balau. Suara jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, sementara para prajurit berjatuhan satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Soekarno melihat sosok seorang ibu yang memeluk anaknya sambil menangis. Ia berlari ke arah mereka, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah diikat oleh rantai tak kasat mata. "Tunjukkan apa yang akan kau lakukan demi mereka," suara Nyi Roro Kidul menggema, meski tubuhnya tak terlihat. Ujian itu telah dimulai, dan Soekarno tahu bahwa nasib bangsa ini kini bergantung pada keberhasilannya melewati setiap tantangan. Begitu Soekarno memasuki pintu besar itu, ia langsung merasa seperti ditarik ke dalam pusaran waktu yang tak berujung. Sekelilingnya berubah menjadi medan perang yang mencekam. Langit kelam dipenuhi asap hitam, sementara suara dentuman meriam, jeritan orang-orang, dan derap langkah prajurit bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, Soekarno berdiri dengan dada yang berdebar keras, seolah berada di tengah-tengah mimpi buruk yang nyata. Di depan matanya, seorang prajurit tua terjatuh, dadanya tertembus peluru. Tak jauh dari sana, seorang ibu memeluk anaknya yang menangis di bawah reruntuhan rumah yang terbakar. "Tolong kami, Bung Karno!" teriak sang ibu, suara putus asanya menusuk hati Soekarno. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa berat. Tanah yang ia pijak seolah mengikatnya dengan rantai gaib. "Mengapa aku tidak bisa bergerak?" desisnya, frustrasi. Tiba-tiba, suara Nyi Roro Kidul menggema di udara, meskipun sosoknya tak terlihat. "Ini adalah gambaran dari penderitaan rakyatmu, Bung Karno. Ujian ini bukan tentang kekuatanmu sebagai manusia, tetapi tentang keberanianmu mengambil keputusan untuk mereka. Setiap langkah yang kau ambil memiliki konsekuensi, baik bagi dirimu maupun bagi bangsa ini."
Suara itu terdengar lembut, tetapi penuh dengan wibawa. Sukarno memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Aku harus bergerak, aku tidak bisa membiarkan mereka menderita. Dengan tekad yang kuat, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melangkah. Perlahan, rantai tak kasat mata itu mulai melemah. Ia berlari menuju ibu dan anak itu, melindungi mereka dari reruntuhan yang hampir menghantam. Namun, begitu ia berhasil, bayangan medan perang itu menghilang, berganti dengan pemandangan lain yang lebih mencekam. Kini ia berdiri di tengah hutan lebat. Di hadapannya, sebuah sungai mengalir deras, tetapi airnya berwarna merah darah. Di tepi sungai itu, seorang anak kecil menangis, tangannya terulur meminta pertolongan. "Tolong aku, Bung Karno. Aku tidak bisa menyeberang," kata anak itu dengan suara gemetar. Sukarno ingin langsung menolong, tetapi suara Nyi Roro Kidul kembali terdengar. "Hati-hati, Bung Karno, tidak semua yang kau lihat adalah kebenaran. Dalam ujian ini, kau harus bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan." Sukarno merenung sejenak, menatap anak kecil itu dengan saksama. Ada sesuatu yang aneh pada bayangannya di air sungai, sosoknya tidak memantul, seperti bukan manusia biasa. Sukarno menarik napas panjang, memilih untuk tidak melangkah. "Maafkan aku, anak kecil, tetapi aku harus yakin ini bukan jebakan," gumamnya. Seketika, anak itu berubah menjadi asap hitam yang lenyap terbawa angin. Suara Nyi Roro Kidul terdengar lagi, kali ini terdengar penuh persetujuan. "Bagus, Bung Karno, tidak semua yang meminta bantuan adalah yang membutuhkan." Sungai merah itu menghilang, dan Sukarno kembali berdiri di sebuah ruang kosong yang terang benderang. Di depannya, berdiri sosok Nyi Roro Kidul dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. "Kau telah melewati ujian ini dengan baik, Bung Karno. Kau menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Kau layak mendapatkan kekuatan yang kau minta, tetapi ingat, tanggung jawab yang menyertainya lebih berat dari apa yang kau bayangkan." Sukarno menundukkan kepala, dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak memohon kekuatan ini untuk diriku sendiri, wahai Sang Ratu, tetapi untuk rakyatku dan bangsa ini." Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. "Dan karena itulah, aku akan memberikan restuku. Namun, perjalananmu belum selesai. Akan ada tantangan lain yang lebih besar, yang hanya bisa kau lalui dengan hati yang kuat dan jiwa yang jernih." Kata-kata itu bergema dalam ruang tersebut, menandai akhir dari ujian pertama Sukarno dalam perjalanannya untuk menyelamatkan bangsa. Setelah ujian itu selesai, Sukarno berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul. Di sekelilingnya, ruang kosong terang perlahan berubah menjadi aula megah di Istana Laut Selatan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran yang menceritakan sejarah Nusantara, dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan hingga perjuangan melawan penjajahan. Namun, Sukarno tak bisa menikmati keindahan itu. Kata-kata terakhir Sang Ratu masih menggema di benaknya, "Perjalananmu belum selesai." Nyi Roro Kidul berjalan mendekat, auranya memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. "Bung Karno," katanya dengan suara lembut namun tegas, "kau telah membuktikan keberanianmu. Namun, setiap kekuatan besar datang dengan harga yang harus dibayar. Apakah kau benar-benar siap menanggungnya?" Sukarno mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. "Demi rakyatku, aku akan menerima apapun." Sang Ratu mengulurkan tangannya, dan sebuah cermin besar muncul di tengah aula. Permukaan cermin itu memantulkan gambaran wajah Sukarno, tetapi dengan garis-garis yang lebih tua dan lelah. "Lihatlah," kata Nyi Roro Kidul, "ini adalah masa depan yang menantimu. Kekuatan ini akan membantumu memimpin bangsa ini melewati masa-masa sulit, tetapi ia juga akan menguras hidupmu. Waktumu akan lebih singkat dari yang seharusnya." Sukarno menatap cermin itu dengan tatapan nanar. Ia melihat dirinya berjalan sendirian, dipenuhi beban berat yang tak terlihat. Namun, di belakangnya, ia melihat rakyat Indonesia, berdiri tegak dengan senyum penuh harapan. "Jika ini adalah harga yang harus kubayar untuk mereka, maka aku tidak akan mundur," katanya tegas. Ia tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bukan tentang kebahagiaan pribadi, melainkan tentang pengorbanan yang tak terhitung. Senyum tipis menghiasi wajah Nyi Roro Kidul. Ia mengangkat tangannya, dan cermin itu memudar menjadi kabut. "Baiklah, Bung Karno, aku akan memberimu kekuatan ini. Namun, ingatlah bahwa kekuatan ini bukan milikmu, melainkan titipan. Gunakanlah dengan bijaksana, atau kutukan akan menimpa bukan hanya dirimu,
tetapi juga bangsa yang kau cintai. Perlahan, Nyi Roro Kidul mendekati Soekarno. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh dahi Soekarno dengan ujung jarinya. Seketika, Soekarno merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ia melihat kilasan-kilasan visi, perang, perundingan, pembangunan, hingga masa depan Indonesia yang penuh harapan. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, seolah-olah kekuatan ini menggantikan sebagian jiwanya. Sudah selesai, kata sang ratu setelah menarik tangannya. Soekarno jatuh berlutut, napasnya terengah-engah, tetapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kau sekarang memiliki restuku, Bung Karno. Dunia gaib akan membantumu, tetapi ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Jangan pernah melupakan rakyatmu. Soekarno berdiri dengan tubuh yang gemetar, tetapi matanya memancarkan keyakinan yang baru. Terima kasih, wahai sang ratu, katanya dengan nada penuh rasa hormat. Nyi Roro Kidul mengangguk, lalu perlahan sosoknya mulai memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, perjalananmu di dunia ini belum selesai. Bangsa ini akan mengujimu lebih dari ujian apapun yang pernah kau alami di sini. Ingatlah, selalu, Bung Karno, kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus. Dengan kata-kata itu, Soekarno kembali ke pantai Parangtritis, berdiri di bawah langit yang kini telah cerah, siap menghadapi takdirnya sebagai pemimpin besar Indonesia. Malam di pantai Parangtritis terasa lebih tenang ketika Soekarno membuka matanya. Ia berdiri di atas pasir yang lembut, ditemani suara deburan ombak yang seolah mengucapkan selamat datang kembali. Namun, meski tubuhnya kembali ke dunia nyata, hatinya terasa lebih berat. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul telah memberinya kekuatan dan wawasan yang luar biasa, tetapi ia sadar bahwa beban yang ia pikul kini semakin besar. Dengan langkah perlahan, Soekarno berjalan meninggalkan pantai. Di kejauhan, bayangan istana megah laut selatan masih terbayang di benaknya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikirnya, setiap langkahnya seperti membawa kenangan dari visi yang ditunjukkan sang ratu, perjuangan politik, pengkhianatan, pembangunan, dan kehancuran. Ia tahu, kekuatan yang baru saja diterimanya tidak hanya akan menjadi senjata, tetapi juga ujian yang mematikan. Tiba di penginapan sederhana tempat ia bermalam, Soekarno disambut oleh pengawal yang setia menantinya. "Apakah semuanya baik-baik saja, Pak?" tanya salah satu pengawalnya dengan nada penuh perhatian. Soekarno hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia memilih tidak mengatakan apapun. Baginya, perjalanan spiritualnya adalah rahasia yang harus ia jaga, sebuah beban pribadi yang tidak boleh dibagi dengan siapapun. Namun, malam itu, tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia kembali melihat sosok Nyi Roro Kidul, berdiri di tengah lautan yang bergolak. "Bung Karno," suara sang ratu menggema di antara gemuruh ombak, "ingatlah bahwa setiap kekuatan memiliki batas. Jika kau melampaui batas itu, maka kutukan ini akan menjadi hukuman bagimu dan bangsamu." Soekarno terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menggenggam dadanya, merasakan denyut jantung yang berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari demi hari berlalu, dan kekuatan yang ia terima mulai terasa. Dalam pertemuan politik, kata-kata Soekarno kini memiliki daya magis yang mampu menggugah hati siapa saja yang mendengarnya. Ia mampu menyatukan pendapat yang bertentangan, menginspirasi rakyat, dan membuat lawan politiknya terdiam hanya dengan pandangan matanya. Namun, bersamaan dengan itu, ada bisikan-bisikan kecil yang mengingatkannya pada pesan sang ratu, jangan gunakan kekuatan ini untuk keserakahan. Pada suatu hari, di tengah diskusi sengit dengan para pemimpin militer tentang ancaman kudeta, Soekarno merasakan dorongan aneh dalam dirinya. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk memaksa semua pihak tunduk pada keinginannya. Namun, saat ia hampir melakukannya, bayangan Nyi Roro Kidul muncul di benaknya, mengingatkannya pada perjanjian mereka. Dengan susah payah, ia menahan dirinya, memilih jalan diplomasi yang lebih panjang dan melelahkan. Meski berhasil mengendalikan diri, Soekarno mulai merasakan dampak dari kekuatan itu. Tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya, seperti ada energi yang perlahan terkuras setiap kali ia menggunakan kekuatan gaib tersebut. Ia mulai sering bermimpi buruk tentang kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsa yang ia cintai. Ia sadar bahwa kekuatan itu bukan sekadar anugerah, tetapi juga sebuah pengingat akan batasannya sebagai manusia.
Pada suatu malam yang penuh kesunyian, Soekarno berdiri di depan cermin di ruang kerjanya. Ia melihat bayangan dirinya yang semakin menua dan lelah, jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Dalam hati, ia bergumam, apakah ini harga yang harus kubayar? Jika iya, aku akan menerimanya, asalkan rakyatku selamat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kutukan yang dijanjikan Nyi Roro Kidul masih menunggunya, seperti bayangan gelap yang tak terhindarkan. Perjalanan ini belum berakhir, dan Soekarno bersiap menghadapi ujian berikutnya dengan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Soekarno kini telah kembali ke Jakarta, kembali memimpin bangsa yang tengah berada di persimpangan sejarah. Namun, di balik karismanya yang memikat dan pidato-pidatonya yang menggugah, ada bayangan gelap yang terus menghantuinya. Ia sadar bahwa kekuatan gaib dari Nyi Roro Kidul bukan hanya senjata, tetapi juga pedang bermata dua yang siap menghancurkan dirinya sewaktu-waktu. Pada suatu malam yang penuh keraguan, Soekarno berdiri di beranda Istana Merdeka, memandang langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu kota. Di bawah kakinya, ia merasa beban yang tak kasat mata semakin berat. Suara Nyi Roro Kidul masih menggema di kepalanya, setiap kekuatan memiliki batas. Jika kau melampaui batas itu, kau akan menanggung akibatnya. Hatinya gelisah. Di tengah situasi politik yang memanas, ia tahu bahwa dirinya semakin sering tergoda untuk menggunakan kekuatan itu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah pertemuan darurat digelar. Para petinggi militer, politisi, dan tokoh masyarakat berkumpul di istana. Mereka membahas isu kudeta yang semakin nyata, dengan beberapa pihak terang-terangan menentang kepemimpinan Soekarno. "Pak Karno, kita tidak bisa membiarkan mereka terus bergerak," kata salah seorang jenderal dengan nada penuh emosi. Soekarno hanya diam, menatap meja panjang di depannya sambil merenung. Di tengah perdebatan yang memanas, Soekarno merasakan desakan dalam dirinya untuk mengambil alih situasi dengan kekuatan gaibnya. Ia tahu bahwa dengan satu sentuhan energi yang telah diberikan Nyi Roro Kidul, ia bisa membuat semua orang di ruangan itu tunduk padanya. Namun, ia teringat peringatan Sang Ratu. Jika ia melanggar keseimbangan, kekuatan itu tidak hanya akan menghancurkannya, tetapi juga membawa bencana bagi bangsa ini. Soekarno berdiri, mengangkat tangannya, dan dengan suara tegas berkata, "Cukup. Kita tidak akan menyelesaikan apapun dengan pertikaian seperti ini. Bangsa ini dibangun di atas semangat persatuan, bukan ambisi pribadi." Kata-katanya menggema di ruangan itu, dan semua orang terdiam. Namun, dalam hatinya, Soekarno berjuang melawan dorongan kuat untuk menggunakan kekuatannya. Ia merasa tubuhnya semakin melemah, seolah setiap keputusan yang ia buat menguras energinya. Malam itu, ketika ruangan pertemuan akhirnya kosong, Soekarno duduk sendirian. Napasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasa seperti tercekik oleh beban yang tak terlihat. Dalam keheningan, ia mendengar suara lembut yang familiar. "Kau telah menahan dirimu dengan baik, Bung Karno," suara Nyi Roro Kidul terdengar dari balik bayangan di sudut ruangan. "Tapi kau harus tahu, kekuatan yang kau miliki tidak bisa terus-menerus ditekan. Kau akan sampai pada titik di mana kau harus memilih, menyelamatkan dirimu atau bangsa ini." Soekarno menatap bayangan itu dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku sudah memilih, wahai Sang Ratu. Hidupku tidak lebih penting daripada rakyatku." Sang Ratu mendekat, auranya yang megah membuat suasana ruangan menjadi lebih tenang. "Keberanianmu memang luar biasa, tetapi ingatlah, setiap keputusanmu memiliki konsekuensi. Kau sedang menapaki jalan yang penuh duri, dan aku hanya bisa memberikan petunjuk. Selebihnya, itu adalah pilihanmu." Setelah Nyi Roro Kidul menghilang, Soekarno kembali duduk dengan tubuh yang terasa semakin berat. Ia tahu, kekuatan ini bukan hanya pemberian, tetapi juga ujian yang akan terus menghantuinya. Di tengah malam yang sunyi, ia menatap langit yang gelap, bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi aku bisa bertahan sebelum kekuatan ini benar-benar menghancurkan segalanya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk keraguan. Bangsa ini membutuhkan pemimpinnya, dan ia akan terus berdiri hingga napas terakhir. Hari-hari berlalu dengan suasana semakin mencekam. Ketegangan politik yang kian memanas menyelimuti Istana Merdeka, seperti bayangan gelap yang tak pernah hilang. Soekarno, meski tetap berdiri tegak di hadapan rakyatnya, merasakan badai yang mendekat. Ia kini menghadapi ancaman nyata,
baik dari luar maupun dari dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Kekhawatiran terbesar datang dari bisikan para pengkhianat yang bersembunyi di balik senyum dan sumpah kesetiaan mereka. Pada suatu malam yang dingin, Soekarno memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk berkumpul di sebuah ruangan kecil di istana. Mereka berbicara dengan suara berbisik, membahas rencana kudeta yang semakin nyata. "Bapak, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan," kata salah satu penasihatnya. Soekarno menatap wajah-wajah itu, mencoba membaca ketulusan di balik kekhawatiran mereka. Namun, ia tahu bahwa kekuatan gaib yang ia miliki dapat merasakan ketidaktulusan, dan malam itu, ia merasakannya lebih kuat dari biasanya. Di tengah diskusi, Soekarno merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. Ia tahu, Nyi Roro Kidul sedang mengawasinya. Suara lembut sang ratu terdengar samar di telinganya, seperti bisikan angin. "Pengkhianatan ada di sekitarmu, Bung Karno. Pilihlah temanmu dengan bijaksana, atau kau akan jatuh oleh tangan mereka sendiri." Kata-kata itu membuat hatinya berguncang, tetapi ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Saat pertemuan usai dan semua orang meninggalkan ruangan, Soekarno tetap duduk sendirian di kursinya. Ia menatap meja kayu di depannya, memikirkan semua orang yang telah bersumpah setia kepadanya. Siapa di antara mereka yang benar-benar setia? Siapa yang menunggu waktu untuk menusukku dari belakang? Pikirnya, kekuatannya memberi jawaban samar, sebuah rasa ketidaknyamanan yang tidak dapat diabaikan. Pada malam yang sama, Soekarno bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah medan perang yang gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tak berwajah. Mereka memegang pedang, mengarahkannya ke Soekarno sambil berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul sosok Nyi Roro Kidul, memancarkan cahaya hijau kebiruan. "Bung Karno," katanya, "pengkhianatan adalah bagian dari perjalanan seorang pemimpin besar. Tapi ingat, kekuatan ini hanya akan melindungimu jika hatimu tetap murni. Jika kau membiarkan amarah dan kekecewaan menguasaimu, kau akan kehilangan segalanya." Soekarno terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menggenggam dadanya, mencoba menenangkan dirinya. Pesan Nyi Roro Kidul itu terasa seperti peringatan terakhir. Ia tidak boleh membiarkan dirinya dikendalikan oleh emosi, tidak peduli betapa besar rasa sakit yang ia rasakan karena pengkhianatan. Namun, ia tahu, tantangan ini bukan hanya soal menahan diri, ini tentang menyelamatkan bangsa yang telah dipercayakan kepadanya. Hari berikutnya, Soekarno memanggil beberapa orang kepercayaannya ke sebuah ruang rahasia di istana. Ia memutuskan untuk menguji kesetiaan mereka, menggunakan sedikit kekuatan gaib yang ia miliki. Ia berbicara dengan nada tenang, tetapi matanya tajam menatap setiap orang. Ia ingin melihat siapa yang menunjukkan tanda-tanda keraguan, siapa yang menyembunyikan niat buruk. Dan benar saja, ia menangkap sebuah isyarat samar dari salah satu orang di ruangan itu, sebuah getaran yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dengan hati yang berat, Soekarno menyadari bahwa peringatan Nyi Roro Kidul benar adanya. Pengkhianatan telah menyusup hingga ke lingkaran terdekatnya. Namun, ia tidak menunjukkan apapun. Ia hanya tersenyum, mengakhiri pertemuan dengan kata-kata tegas. "Bangsa ini tidak akan runtuh oleh ancaman dari luar, tetapi oleh ketidakpercayaan di antara kita. Jika kalian benar-benar mencintaiku sebagai pemimpin, cintailah bangsa ini lebih dari diriku." Kata-kata itu menggema di ruangan, meninggalkan suasana penuh ketegangan. Saat malam tiba, Soekarno berdiri di beranda lagi, menatap bintang-bintang yang tampak jauh lebih redup dari biasanya. Ia merasa semakin sendirian, tetapi ia tahu, inilah harga dari kekuatan yang ia minta. "Wahai Sang Ratu," gumamnya pelan, "aku akan menghadapi ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi, tolong, jangan biarkan pengkhianatan ini menghancurkan rakyatku." Angin malam berhembus pelan, seolah menjadi jawaban dari Laut Selatan. Soekarno bersiap menghadapi langkah berikutnya, meski hatinya tahu, pengkhianatan itu hanya awal dari badai besar yang akan datang. Malam itu, Istana Merdeka terasa sunyi, terlalu sunyi. Soekarno duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen di atas meja. Tapi pikirannya melayang, tertuju pada ancaman yang semakin nyata. Pengkhianatan telah tercium, namun Soekarno memilih untuk tetap diam. Ia tahu bahwa menghadapi musuh yang bersembunyi membutuhkan kesabaran, tetapi di dalam hatinya, ia juga merasakan desakan untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba,
Suara langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Seorang ajudan masuk tergesa-gesa, wajahnya pucat. "Bapak, ada kabar darurat. Kudeta sedang disiapkan, dan mereka mungkin bergerak malam ini," katanya dengan suara bergetar. Soekarno menatap ajudan itu, merasakan ketulusan dalam suaranya. Namun, ia tidak menunjukkan keterkejutannya. Sebagai pemimpin, ia tahu bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Soekarno berdiri, tubuhnya tegap meski usianya semakin menua. "Persiapkan para pengawal, jangan biarkan siapapun mendekati istana tanpa izin dariku," katanya tegas. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kekuatan gaib dari Nyi Roro Kidul seakan berdenyut, seperti mengingatkannya bahwa ia memiliki senjata yang lebih kuat daripada manusia manapun. Malam semakin larut, Soekarno berdiri di depan jendela, memandang gelapnya malam Jakarta. Suara deru kendaraan militer terdengar samar di kejauhan. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dalam keheningan itu, suara lembut Nyi Roro Kidul kembali terdengar di telinganya. "Bung Karno, apakah kau siap untuk menggunakan kekuatan yang telah kuberikan? Atau kau akan tetap percaya pada manusia yang mungkin akan mengecewakanmu?" Pertanyaan itu membuat Soekarno termenung. Ia tahu, jika ia menggunakan kekuatan itu, ia bisa menghentikan kudeta dalam sekejap. Namun, ia juga tahu bahwa setiap kali kekuatan itu digunakan, jiwanya akan terkuras sedikit demi sedikit. Pilihan itu berat, tetapi ia tidak bisa membiarkan bangsanya hancur oleh ambisi segelintir orang. Ketika malam mencapai puncaknya, suara tembakan terdengar di luar istana. Para pengawal berlarian, bersiap menghadapi serangan. Soekarno berjalan keluar dari ruangannya, mengenakan seragam kebanggaannya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di tengah kekacauan itu, ia memerintahkan agar semua pintu istana dikunci, dan pasukan siaga penuh. Saat para pengkhianat mendekati gerbang istana, Soekarno berdiri di balkon, menatap mereka dengan pandangan tajam. Dalam hati, ia memanggil kekuatan yang telah lama ia tahan. Udara di sekitarnya berubah, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat para pemberontak terhenti. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi begitu kuat, menekan keberanian mereka. Di tengah angin yang menggila, Soekarno berbicara dengan suara yang menggema. "Jika kalian benar-benar mengkhianati bangsa ini, bersiaplah untuk menghadapi kutukan sejarah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan rakyat Indonesia sia-sia." Kata-katanya seperti membawa kekuatan yang tidak manusiawi. Para pengkhianat itu gemetar, beberapa mundur, sementara yang lain jatuh berlutut. Malam itu, dengan keberanian dan sedikit kekuatan gaibnya, Soekarno berhasil menghentikan kudeta tanpa pertumpahan darah besar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa harga dari tindakannya malam ini akan segera menuntut balasan.